Hai teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja hari ini kita akan bahas sosok yang lagi jadi sorotan publik. Menteri Purbaya Yudi Sadewa. Sosok yang awalnya agak diragukan sanggup menggantikan peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang bisa terbilang cukup senior karena sudah menjabat cukup lama bahkan pada era Presiden SBY. Lalu kenapa dia tiba-tiba bisa jadi menteri yang paling disukai rakyat sekarang? Nah, daripada penasaran, yuk kita kupas tuntas di pembahasan kali ini. Riset terbaru dari Indonesian Social Insight atau disingkat InSight menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Purbaya menjadi menteri paling favorit di kabinet Prabowo dengan penilaian positif hingga 83,7%. Bahkan belum setahun menjabat, tapi sudah langsung meroket popularitasnya. Kok bisa? Berdasarkan analisis riset InSight, penilaian ini diambil dari tanggapan publik di media sosial seperti Instagram, X, Facebook page, dan TikTok. Jadi ini bukan sekedar opini, tapi data nyata dari reaksi masyarakat. Purbaya juga disebut memiliki gaya kepemimpinan yang agak berbeda, yakni lugas, blak-blakan, dan aktif turun ke lapangan. Setelah sebelumnya banyak muncul rasa pesimis soal pergantian tim ekonomi, gaya Purbaya ini justru bikin publik merasa ada angin segar. Banyak yang berharap beliau bisa memulihkan kepercayaan dan mendorong perbaikan ekonomi. Bukan cuma gaya, tapi gebrakan besarnya juga cukup impresif. Salah satu langkah besar Purbaya adalah mengucurkan dana hingga mencapai 200 triliun dari saldo anggaran lebih ke bank-bank himbara. Tujuannya? Pastinya menargetkan kredit produktif untuk industri padat karya dan UMKM. Langkah ini dianggap tepat sasaran, terutama untuk sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Pak Purbaya juga bahkan menghentikan wacana menaikkan pajak yang rencananya akan dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Purbaya Yudi Sadewa memilih untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Publik juga merespon positif ketika ia berani mengkritik soal cukai rokok, sampai menegur lambatnya pembangunan kilang Pertamina. 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Keberanian dan sikap kerasnya ini dianggap sebagai bentuk ketegasan yang sudah lama dirindukan rakyat. Dan yang terakhir, yang bikin banyak orang makin terpikat, Purbaya berani menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 8%. Bahkan beliau berani mengajak Gen Z untuk sama-sama menjadi kaya bareng. Gaya komunikasinya dianggap fresh dan relevan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Purbaya memang pantas disebut sebagai menteri yang paling favorit untuk saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini biar makin banyak yang tahu informasi menarik seputar politik di dalam negeri kita. Akhir kata saya izin pamit, sampai ketemu di video berikutnya.